生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 301, Kebangkitan. Meong, teriakan kucing hitam menggema di area terbuka yang dikelilingi hutan terpencil. Entah itu pria dewasa berjubah hitam atau anak laki-laki dan perempuan berusia 15 atau 16 tahun, mereka semua serentak menatap mayat yang tergeletak di tengah. Embusan angin dingin berhembus, dan kucing hitam itu mendarat di tanah, menatap manusia yang baru saja melemparnya. Ia terus mengibaskan ekornya. Tiba-tiba, bulunya berdiri tegak lagi. Lalu, mengerahkan tenaga yang besar dengan kaki belakangnya, ia melompat dan melarikan diri ke arah lain. Sayangnya, apapun yang dilakukannya, tak satu pun menarik perhatian. Semua manusia yang hadir memusatkan perhatian pada mayat yang tak bergerak itu. Detik berganti menit, tetapi mayat itu tidak mengalami perubahan apapun yang diantisipasi. Kegagalan lagi. Salah satu remaja itu mendekat dan berjongkok, menusuk-nusuk kulit pria yang sudah mati itu dengan jari-jarinya. Tidak ada reaksi. Dia berbalik setengah jalan dan berbicara kepada pria berpakaian hitam dan teman-temannya. Pada saat ini, dia merasakan embusan angin menerpa wajahnya dari bawahnya. Dengan bunyi swos, mayat itu pun duduk. Pemuda itu terkejut dan langsung bersorak kegirangan, "Berhasil! Berhasil!" Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, mayat itu mencengkeram bahunya dan menariknya ke dalam pelukannya. Kemudian, mayat itu membuka mulutnya dan menggigit, mengeluarkan suara dan menyebabkan darah berceceran. "Ah, tolong!" teriak pemuda itu ketakutan dan mundur sekuat tenaga. Tetapi ia tak bisa melepaskan diri. Mayat itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan deretan gigi putih, serta potongan daging yang tergantung di antara giginya, dan darah mengalir dari mulutnya. Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak, lalu mengeluarkan peluit kuningan. Ia memasukkannya ke dalam mulut, lalu meniupnya. Lalu dia berkata dalam bahasa Hermes, "Aku perintahkan kamu atas nama kematian." Saat suaranya bergema di udara, mayat itu berhenti mengunyah dan sesaat membeku di tempat. Pemuda itu, yang leher dan bahunya terluka parah akibat gigitan itu, juga roboh seolah kehilangan jiwanya. Tanah di sekitar selangkangannya basah kuyup. "Itu benar-benar mungkin?" gumam pria berjubah hitam itu dengan terkejut. Ia menunjuk mayat itu dan sekali lagi berkata dalam bahasa Hermes, "Bangun." Mayat itu tiba-tiba berdiri, lalu melemparkan bahunya ke belakang sebelum segera berlari ke kedalaman hutan terpencil. "Kembalilah!" teriak pria berjubah hitam itu terkejut, tetapi mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia meniup peluitnya lagi dan berteriak dengan penuh wibawa, "Aku perintahkan kau untuk kembali atas nama kematian." Dengan kata-kata itu, mayat itu menghilang ke dalam hutan. "Aku perintahkan kau untuk kembali." Pria berjubah hitam itu berdiri terpaku di tempat dengan tercengang saat dia bergumam pada dirinya sendiri dalam keadaan linglung. Di hutan, Klein memegang peluit tembaga azik dan kotak korek api di satu tangan. Ia terus menyalakan korek api dan menggoyangkan pergelangan tangannya untuk memadamkannya sebelum melemparkannya ke tanah. Selama proses ini, ia bergerak mundur dalam bentuk busur. Ketuk, ketuk, ketuk. Sesosok mayat berwajah pucat dan berbau busuk bergegas menghampiri. Matanya yang tak bernyawa menatap lurus ke arah peluit tembaga kuno nan indah itu. Saat Klein mundur, pipinya menggembung, dia membidik mayat itu dan menirukan suara, "Bang!"
Mayat itu tiba-tiba terhuyung ketika luka tembus muncul di dadanya. Bang! Klein menggembungkan pipinya lagi dan menembakkan air bulet lainnya. Cipratan, kepala mayat itu hancur berkeping-keping, cairan busuk menetes tanpa henti. Namun, itu bukan cedera fatal bagi mayat. Ia hanya melambat sesaat sebelum melanjutkan lagi. Melihat ini, Klein mundur selangkah dan membentak dengan keras. Ayah! Api yang terang muncul dari tanah, menyelimuti mayat itu dan membakar pakaian luarnya. Ketuk, ketuk, ketuk. Mayat itu menerobos kobaran api dan terus menerjang maju bagaikan banteng gila. Pa. Klein terus menjentikkan jarinya, menyebabkan api merah muncul di tanah, satu demi satu. Mayat itu tidak merasakan sakit apapun saat melewati api, tetapi perlahan-lahan, tubuhnya mulai terbakar, dan apinya semakin besar. Rasanya aneh seperti lilin yang meleleh. Akhirnya, mayat yang telah berubah menjadi obor itu tiba di hadapan Klein sambil mencakarnya. Pada saat yang sama, api berkobar dan melahap dia dan Klein. Mayat itu mencengkeram bahu Klein tetapi hanya menimbulkan percikan api. Sosok Klein menghilang dalam cahaya merah dan muncul kembali di tumpukan api terjauh. Pada saat itu, mayat itu tampak telah kehabisan tenaga dan berhenti meronta. Ia dengan cepat meleleh di bawah api hijau tua, berubah menjadi abu dan lilin minyak. Dia lebih kuat dari semua zombie dan hantu yang pernah kutemui sebelumnya. Yah, tidak sehebat keturunan Tuan Azik. Kalau bukan karena aku, mereka semua pasti sudah mati di sini hari ini. Klein menggelengkan kepala dan berjalan melewati pepohonan menuju area terbuka. Saat itu, pria berjubah hitam itu sudah menyadari perubahan di hutan. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari, sementara 7 hingga 8 anak muda berhamburan dengan cepat. Namun, ketika menyadari bahwa merekalah satu-satunya yang ada di sana, mereka dengan takut-takut berhenti dan kembali ke tempat asal mereka berkumpul. Baru saja mengalami kebangkitan sesosok mayat, dan bagaimana mayat itu telah menggigit salah seorang pemuda, mereka tidak berani melarikan diri, sendirian, di tengah malam yang gelap gulita. Itu akan membuat bagian belakang leher mereka terasa dingin. Mereka saling berpandangan. Tak seorang pun berani menolong pemuda yang terluka parah di leher dan bahunya, takut ia bisa berubah menjadi zombie kapan saja. Dalam keheningan singkat yang membuat jantung mereka berdebar bak genderang, mereka melihat seorang badut, mengenakan pakaian mencolok dengan cat merah, kuning, dan putih menutupi wajahnya. Berjalan keluar dari hutan. Ini adalah ilusi yang diciptakan sendiri oleh Klein. Ia mengamati sekelilingnya, tetapi tidak mengejar pria berjubah hitam itu. Sebaliknya, ia bertanya dengan suara serak, siapa yang memimpin upacara itu? Siapa? Sepertinya para remaja itu masih linglung. Butuh beberapa detik sebelum mereka mendorong keluar seorang anak laki-laki gemetar yang menjawab, Dia guru bahasa kita di Vesak kuno, Kapus Kireit. Dia mengaku memiliki pemahaman mendalam tentang kematian dan ingin memimpin kita dalam pencarian misteri keabadian. Jadi dia guru dari sekolah. Misteri keabadian? Kau benar-benar tidak perlu membayar pajak untuk menyombongkan diri. Dilihat dari penampilannya barusan, orang ini seharusnya bukan seorang medium roh. Paling-paling, dia hanya seorang penggali kubur. Bahkan, dia mungkin hanya berada di urutan 9, seorang pengumpul mayat. Tentu saja, dia mungkin bukan dari jalur kematian dan hanya bergabung dengan Episkopat Numinus karena pemujaannya. Setelah Klein mendapatkan lokasi persis tempat Kapuski tinggal, dia berpikir sejenak dan berkata, kalian bisa kembali sekarang. Jangan terlibat lagi, jangan membocorkan ini. Jika tidak,
kalian semua akan mati. Kemudian dia menekankan lagi, kalian semua akan mati. Anak-anak laki-laki dan perempuan yang ketakutan setengah mati oleh apa yang baru saja terjadi, semuanya mengangguk panik. Mereka bersiap untuk pergi dengan saling membantu. Pada saat ini, seorang gadis muda berambut halus menunjuk ke arah temannya yang sedang mengerang kesakitan di tanah dan bertanya, Apakah dia akan baik-baik saja? Dia tidak akan mati untuk saat ini, tapi kau harus membawanya ke dokter. Katakan dia digigit hiena yang sering memakan daging busuk. Klein mengabaikan mereka dan kembali ke hutan. Pria dan wanita muda itu saling berpandangan, lalu seseorang berkata, "Permisi, bolehkah saya bertanya? Bagaimana kami harus memanggil Anda?" Klein tersenyum dan sengaja menyesatkannya saat dia menjawab dengan suara rendah, "Aku hanya penjaga gerbang neraka." Saat dia berbicara, kabut menyebar dan sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Tentu saja itu semua ilusi. Penjaga neraka, para pemuda dan pemudi mengulangi kata-kata itu dengan lembut, masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Namun, setelah hembusan angin dingin yang menusuk tulang bertiup, mereka gemetar sekali lagi, mendukung rekan-rekan mereka, dan meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Ini anggota Episkopat Numinus, sungguh mengecewakan. Kalau saja dia tidak meninggalkan identitasnya saat ini, aku pasti akan mengunjunginya tengah malam untuk menanyakan apakah dia tahu sesuatu. Ya, aku harus memberinya pelajaran agar dia tidak berani menyusahkan para murid lagi. Apa dia pikir tarian roh dan ritual kebangkitan itu mudah? Klein terbiasa menilai situasi dari sudut pandang Nighthawk. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah Rogo Koluman dan menunggu dengan sabar para pengawal lewat saat berpatroli. Begitu mendapat kesempatan, dia memanjat pagar dan segera mengikuti bayangan menuju rumah, lalu diam-diam naik ke balkon. Pada saat itu, patung yang menyamar sebagai dirinya masih berasap. Klein menjentikkan jarinya. Sosok di depannya berubah menjadi selembar kertas tipis dan melayang ke telapak tangannya. Dibandingkan sebelumnya, kertas ini ditutupi dengan noda merah berkarat dan tidak dapat digunakan lagi. Klein tak berani membuangnya kemanapun. Ia melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan santai kembali ke lorong dan menuju kamar tidur Adol. "Kenapa kau lama sekali?" tanya Stuart dengan suara gemetar. Dia pergi ke pintu untuk bertanya, dan mendapati Sherlock Moriarty sedang merokok sebatang demi sebatang. Karena tugasnya, dia tidak berani meninggalkan kamar tidur. Klein tertawa dan menjawab, "Istirahatlah dan rileks. Kamu juga boleh pergi, aku tidak keberatan." Tepat ketika Stuart hendak menyetujui, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia akan berakhir menjadi satu-satunya orang di balkon, dikelilingi kegelapan malam tanpa penerangan yang memadai. Akan ada angin dingin dan suasana yang selalu mengingatkan pada cerita hantu. Oleh karena itu, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkannya." Klein tersenyum diam-diam lalu duduk lagi, membiarkan kursi malasnya bergoyang pelan dan perlahan di tengah malam. Hal ini berlanjut hingga fajar. Tidak ada lagi yang terjadi. Saat Adol terbangun, ia duduk di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Klein tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bertukar tempat dengan Kaslana dan asistennya dan perlahan berjalan ke kamar tamu untuk mengejar tidurnya. Dia sedang tertidur ketika mendengar Rogo Koluman berseru dengan terkejut, "Wah, nak, kamu baik-baik saja sekarang?" "Tuan Badai Suci, aku akan menyumbangkan 300 pound ke gereja. Kakak bilang mereka tidak akan membunuhmu? Itu semua salah paham. 300 pound? Sungguh boros."
Klein berguling dan memeluk selimut lembut dan hangat itu sambil bergumam. Lalu, dia kembali tidur. Siang harinya, ketika Klein turun ke bawah untuk makan, Kaslana duduk di hadapannya dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Apa yang terjadi tadi malam?" "Tidak ada," jawab Klein singkat, lalu tertawa. "Apakah Adol yang bangun dan pergi ke kamar mandi dihitung?" Di sampingnya, Stuart memperlambat tindakannya dan mengangguk setuju. Dia melirik wajah mereka, lalu menarik kembali pandangannya dan menjawab dengan suara rendah, "Tidak." Sudut mulut Klein melengkung saat dia dengan terampil memotong steaknya. Lord of the Mysteries bab 302, sebuah petunjuk. Detektif itu, yang sedang cuti, kembali ke Green Garden Street tak lama setelah Klein dan yang lainnya selesai makan siang. Ini juga berarti tugasnya telah selesai. Karena adanya perbaikan yang nyata pada situasi Adol, Rogo Koluman cukup bermurah hati dalam penyelesaian gajinya. Dan ia membayar tambahan 50% di atas 10 pound yang telah mereka sepakati. Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha perhiasan yang murah hati seperti ini. Namun, dibandingkan dengan orang lain di Westborough dan Empress Borough, dia tidak dianggap sekaya itu. Green Garden Street dekat dengan pinggiran kota, dan tidak terlalu jauh dari pemakaman. Aku bisa mencapainya dalam 10 menit jika aku berlari dengan kecepatan penuh. Nona pengawal, tidak, Nona Saren, kemungkinan besar adalah Beyonder urutan 5. Dia mematok tarif 1000 pound untuk 3 hari, sementara aku, sebagai Beyonder urutan 7, hanya bernilai 15 pound sehari. Tetap saja ada perbedaan besar. Tentu saja, jika aku menjalankan misi seperti itu setiap hari, penghasilanku akan lebih dari 5.400 pound setahun, menempatkanku di puncak kelas menengah. Bahkan manajer puncak Bank Beklun menghasilkan 5.000 pound setahun. Ini hanya fantasi belaka. Bagi kebanyakan detektif, bisnis datang secara sporadis. Dan jumlah bahan Beyonder yang kubutuhkan untuk maju ke urutan 6 jelas lebih dari 3.000 pound. Membayangkannya saja sudah membuat kepalaku pusing. Bagi orang biasa, ini jumlah uang yang sangat besar. Cukup untuk hidup sejahtera. Kabar baiknya, meskipun aku menguasai metode acting, mencerna ramuan urutan 7 akan memakan waktu antara 6 bulan hingga 3 tahun. Sekalipun aku bisa cepat memahami aturan seorang penyihir, aku hanya bisa maju 1 hingga 2 bulan dari ambang batas terendah itu. Aku masih punya banyak waktu untuk menabung dan mencari petunjuk tentang bahan-bahan ini. Tunggu, Nona Justice masih berutang padaku, kepada pengagumku, 5.000 pound. Namun, kondisi keuangannya sedang tidak baik akhir-akhir ini. Akan sulit baginya untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dalam beberapa bulan ke depan. Klein mengambil 3 lembar uang 5 pound dan meninggalkan Westborough dengan berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Setelah kembali ke Jalan Mins, ia segera membakar patung kertas bekas itu dan membuat 2 patung lagi. Pada malam harinya, ia naik metro uap ke distrik Beklun Bridge, dan menurut angka-angka yang diberikan di surat kabar, ia mengetuk pintu rumah tempat pertemuan itu akan berlangsung. Mirip dengan beberapa kali sebelumnya, ia mengenakan topeng besi yang hanya menutupi separuh wajahnya bagian atas, mengenakan jubah hitam berkerudung, dan mengikuti petugas ke ruang kegiatan, di mana hanya ada 1 lilin yang menyala dengan tenang. Sekilas, Klein memperhatikan bahwa jumlah Beyonder yang hadir pada pertemuan ini kurang dari setengah jumlah sebelumnya. Aku datang tepat waktu. Apa yang lain terlambat? Kali ini, Klein tidak mengubah langkahnya dan memilih sudut sebelum duduk perlahan. Setelah beberapa menit, mata kebijaksanaan tua itu berdeham dan berkata,
mari kita mulai pertemuannya. Yang lain seharusnya tidak ikut. Setelah mengatakan itu, dia memberikan penjelasan singkat. Karena pembunuh berantai itu belum ditemukan, Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine, serta sejumlah besar Beyonder MI9, sedang melakukan investigasi dan pencarian skala besar. Dalam situasi seperti ini, wajar dan bisa dimengerti jika teman-teman enggan keluar dan ikut berkumpul. Sejujurnya, saya terkejut dengan banyaknya orang yang hadir hari ini. Benar saja, lingkaran Beyonders tidak terisolasi, mereka juga akan terpengaruh oleh peristiwa terkini. Klein melihat sekeliling dan melihat apoteker gemuk itu tidak absen. Hatinya langsung lega. Apoteker itu menyenggol topeng logam di wajahnya, berseru tanpa banyak harapan, mencari kristal sumsum mata air peri. Harga bisa dinegosiasikan. Saya memilikinya, kata Klein tanpa ragu. Dia khawatir orang lain mungkin telah menemukan bahan Beyonder ini, sehingga menyebabkan harga stok barangnya turun. Meskipun bahan-bahan Beyonder langka dan jarang bagi barang untuk muncul kembali di kalangan independen, seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati. Mencari untuk membeli kristal sumsum mata air peri. Sang apoteker tampaknya tidak mendengar jawabannya. Ia baru setengah jalan membaca kalimat itu ketika tiba-tiba ia tersadar. Ia menoleh ke arah Klein dan berkata tanpa pikir panjang, benarkah? Ya, Klein merasa tatapannya yang berapi-api terlalu berlebihan. Sambil berbuat begitu, dia menggulung jubah hitamnya dan mengeluarkan kotak rokok dari besi. Pak, Klein membuka kotak rokok itu, memperlihatkan kristal sumsum berbentuk telur yang sudah pudar, berbentuk mata air peri. Jika kau khawatir, biarkan Tuan Mata Kebijaksanaan Tua yang menilainya, Klein menambahkan dengan suara rendah. Hal ini sebenarnya tidak perlu karena sudah jelas apakah suatu produk merupakan bahan Beyonder atau bukan. Selain itu, mudah untuk mengidentifikasi apakah suatu produk terkontaminasi atau tidak. Namun, jika seseorang kurang pengetahuan tentang mistisisme, bahan Beyonder dapat dengan mudah tertukar dengan bahan-bahan yang tampak serupa. Ketika hal itu terjadi, seseorang perlu melakukan appraisal. Apoteker itu tampak seperti sedang memandangi wanita cantik yang selama ini ia dambakan. Ia menatap ramuan Beyonder di tangan Klein, terpesona. Setelah beberapa detik, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Sudah cukup, sudah cukup. Klein melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyuman dan menyebutkan harganya. 300 pon dan petunjuk formula apoteker. Petunjuk untuk formula apoteker. Itu kamu? Apoteker itu tertegun sejenak sebelum akhirnya mengerti siapa pria itu. Orang itulah yang menyuruhnya membawa obat penenang tanpa imbalan. Tak lama kemudian, hatinya terasa sakit. Penyesalannya pun mencapai batasnya saat ia mendesah emosional. Kau sungguh pria yang beruntung. Mengapa aku tidak memilih jalan keberuntungan itu? Akulah Raja Kuning dan Hitam yang bagaimanapun juga membawa keberuntungan. Klein mencerca dirinya sendiri. Sang apoteker mendesah dan mengubah posturnya. Itu terlalu mahal. 200 pound dan petunjuk tentang formulanya. Petunjuk formula itu hanya bonus karena saya tidak bisa memastikan kebenarannya. Jadi, 300 pound, tidak kurang 1 sen pun, saya yakin itu dibutuhkan di tempat lain. Klein tersenyum. Harga ini sebenarnya sangat wajar. Kalau orang lain, mereka mungkin akan menawar 400 atau bahkan 500 pound, dan Anda mungkin akan menerima harga itu. Aku tidak sebodoh itu, aku masih bisa menunggu. Apoteker itu menggerutu sebelum berkata, petunjuknya bisa diverifikasi oleh Pak Tua, Tuan Tua Mata Kebijaksanaan.
Harus ada sesuatu yang objektif, sesuatu yang memiliki informasi detail sebelum saya bisa menilainya. Sekadar petunjuk tidak termasuk dalam syarat-syarat ini, kata mata kebijaksanaan. Ramalan, di sisi lain, dapat menentukan secara kasar apakah petunjuk itu efektif selama itu tidak melibatkan kekuatan 2 atau 3 urutan di atasku. Klein berkata dalam hati. Akan tetapi, dia tidak mau mengungkapkan keahliannya dalam ramalan pada pertemuan Beyonder. Baiklah kalau begitu, 300 pound plus petunjuknya. Kau beruntung. Apoteker itu menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan segepok uang tunai yang tebal. Ia kemudian menghitung jumlahnya dan meminta petugas untuk membawakannya pena dan kertas sebelum mulai menulis. Setelah selesai menulis petunjuknya, dia meremas kertas itu menjadi bola dan menyerahkannya bersama uang tunai dan beberapa barang kepada petugas. Klein tiba-tiba tertegun saat melihat petugas itu berjalan mendekat. Selain uang tunai dan petunjuk, ada juga 4 tabung kaca yang diisi dengan sesuatu yang tampak seperti cairan murni. Apa ini? Tanya Klein bingung. Kau lupa. Obat penenangmu, obat penenang yang kuracik khusus. Harganya 10 soli sebotol, 2 pound untuk 4 botol, jadi uang tunai di sana 298 pound, jawab apoteker. Kalau kau khawatir dengan obat penenangku, kau bisa meminta taksiran harga. Aku benar-benar lupa, aku melakukan semua itu untuk mendapatkan kepercayaan Nona Saren, dan sekarang dia tidak ada di sini, ya. Tidak apa-apa, mungkin obat penenang bisa mengatasi beberapa situasi yang tidak terduga. Klein berhenti berbicara, mengeluarkan kristal sumsum mata air peri, mengambil barang-barang itu, menghitung uang tunai di depan semua orang, dan memastikan keasliannya dengan cahaya lilin yang redup. Totalnya 298 pound. Betul sekali, melihat dompetnya tidak dapat lagi menampung uang tunai, Klein hanya bisa menggulung uang kertas itu dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Setelah menyimpan obat penenangnya, dia membuka lipatan catatan itu dan melihat petunjuknya. Di sisi selatan jembatan, di Rose Street, di gereja Harvest, temukan Uskup Utravsky. Selama kamu membantunya menyelesaikan misi, kamu akan bisa mendapatkan formula apoteker. Gereja Panen, itu salah satu dari sedikit katedral gereja Ibu Pertiwi di kerajaan. Gereja ini juga menangkap 2 jalur Beyonder, penanam dan apoteker. Petunjuknya cocok, pikir Klein sambil melipat kembali catatan itu. Saat pertemuan berlanjut, tidak diketahui apakah Beyonder perempuan yang didukung artisan itu tidak hadir, atau ia memang tidak punya senjata Beyonder baru untuk dijual. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya, membuat Klein kecewa. Kini setelah ia memiliki 220 kg di tangannya, ia ingin melengkapi dirinya dengan baik. Setelah banyak transaksi dibatalkan, seorang pria yang duduk di bangku berkata dengan suara pelan, "Seorang teman saya sayangnya ditemukan dalam penyelidikan ini. Dia dipenjara di sebuah katedral khusus Lord of Storms oleh Mandated Punishers. Saya ingin menyewa beberapa orang untuk menyelamatkannya." Mata kebijaksanaan langsung menjawab, "Stray Dog, lupakan saja pikiran itu. Mandated Punishers dan artefak tersegel di katedral sudah cukup untuk menghancurkan kita semua di sini. Nasib temanmu sudah ditentukan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam situasi yang sama." Stray Dog melihat sekeliling dan menyadari tak seorang pun menanggapi permintaannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memukul pahanya, menggeram. Tapi, apa salahnya? Dia dokter yang hebat. Dia sudah menyelamatkan banyak pasien dan tidak pernah menyakiti siapapun. Hanya karena dia minum ramuan dan menjadi Beyonder, dia harus dipenjara di tempat yang tidak pernah disinai matahari.
Dia bahkan akan menjadi subjek percobaan bagi mandated punishers. Mengapa? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan stray dog yang memilukan menggema di ruangan itu. Bahkan apoteker, yang tak kuasa menahan diri, tetap diam. Klein, mantan Beyonder resmi, hanya bisa mendesah dalam-dalam di dalam hatinya. Tanpa penyebaran metode acting, Beyonder liar adalah bom waktu yang terus berdetak. Namun, jika metode acting dipopulerkan, situasinya akan menjadi lebih kacau dan berdarah. Lagi pula, ada hukum karakteristik Beyonder, yaitu kekekalan dan kekekalan. Dalam suasana yang menegangkan ini, pertemuan itu pun berakhir. Klein, yang tidak mendapatkan jawaban lain, kembali berbicara. Siapa yang punya revolver dan peluru yang dilengkapi dengan efek Beyonder yang berbeda? Misalnya, pemurnian, perburuan setan, dan sebagainya. Dia tidak menentukan kaliber peluru secara spesifik karena belum punya senjata. Dia bisa saja menunggu sampai membeli pelurunya sebelum mencocokkan senjatanya. Di tengah keheningan, seorang Beyonder perempuan yang duduk di sudut yang sama menjawab dengan suara rendah, "Saya dapat membantu Anda bertanya, dan saya akan memberikan jawabannya pada pertemuan berikutnya." Tampaknya itu adalah wanita yang didukung oleh artisan. Klein mendesah, "Baiklah." Setelah pertemuan itu berakhir, ia tidak langsung kembali ke jalan Minsk. Ia malah pergi ke Borough Timur dan berganti pakaian, menuju perbatasan antara Borough Utara dan Borough Hillston. Di sanalah anggota yang diduga dari Numinous Episcopate, Kapuski Reid, tinggal. Lord of the Mysteries bab 303, Pemula. Borough Utara, Jalan Aulka. Kapuski Reid sedang duduk di kursi malas di ruang kegiatannya, tenggelam dalam pikirannya. Di depannya ada perapian yang menyala dengan arang. Sebagai seorang pendidik senior di sekolah negeri, ia menerima gaji lebih dari 4 pound seminggu, yang cukup bagi seorang bujangan seperti dia untuk hidup cukup baik. Tetapi pakaian yang dikenakannya di rumah tampak tambal sulam, dan cangkir teh di atas meja tampak sangat sederhana. Tanpa melepas wignya, hal yang paling mencolok tentang Kapuski adalah tulang pipinya yang tinggi dan dada yang membusung, kelainan bentuk di mana tulang dada menonjol keluar. Di lututnya terdapat buku puisi dalam bahasa Vesak kuno, tetapi dia tidak membalik satu halaman pun bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Mata Kapuski tidak fokus saat dia menatap kosong ketika dia tiba-tiba mendengar tawa kecil di telinganya. "Aku penasaran banget kenapa kamu gak kabur dan memilih tetap di rumah. Apa kamu gak takut polisi akan mengejarmu?" Suaranya rendah dan serak, seperti suara anak laki-laki yang sedang masa pubertas. Kapuski bergidik dan hampir melompat dari kursi malasnya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat dan melihat ada sesosok tubuh duduk di sofa beberapa langkah darinya. Sosok itu mengenakan pakaian musim panas, kemeja linen dan celana panjang tipis. Wajahnya samar dan tak jelas. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Kapuski langsung sambil mencengkeram sandaran tangan. Klein, yang telah menggunakan kekuatan halusinasinya, bersandar, menyilangkan tangannya, dan berkata dengan santai, "Baru tadi malam, seharusnya pagi ini, aku menyelamatkan kalian semua." "Menyelamatkan kita?" Kapuski sedikit lega ketika menyadari penyusup itu tampaknya tidak bermaksud jahat. "Kau orang di hutan itu? Kau yang mengurus mayat yang kita bangunkan?" Saat berbicara, dia bergerak canggung, memperlihatkan ketakutan yang nyata. "Dia berhasil menyusup tanpa sepengetahuanku saat aku terjaga. Aku pasti takkan mampu menolaknya." Pikiran-pikiran seperti itu langsung terlintas di benak Kapuski. "Kalian beruntung sekali aku kebetulan lewat, kalau tidak,
yang tersisa hanyalah mayat-mayat berserakan di tanah di hutan, mayat-mayat yang pasti sudah digigit sampai hancur. Klein tertawa. Jawab pertanyaanku sebelumnya, aku penasaran kenapa kalian tinggal di rumah. Apa kalian tahu kejahatan apa yang telah kalian lakukan? Dari cara ia melakukan ritual kebangkitan dan reaksinya sebelum dan sesudah ritual, Klein telah memastikan bahwa Kapuski adalah seorang pemula yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia bermaksud hanya menggunakan penglihatan roh dan interogasi untuk mengungkap masalah ini. Paling-paling, ia akan memverifikasinya dengan ramalan di akhir. Aku tahu, diam-diam membeli mayat dan merampok mayat dari makam. Semua kejahatan ini bisa membuatku dipenjara lebih dari 10 tahun. Lagi pula, aku pasti akan dihukum oleh gereja. Kapuski, yang usianya belum genap 30 tahun, menarik napas dan berkata sambil tersenyum masam, namun, selama aku tidak membuat terlalu banyak masalah. Anak-anak dan orang tua mereka tidak akan mengadu karena mereka juga melakukan hal yang sama. Sekalipun mereka ingin mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan membantu penyelidikan dengan menyerahkan diri, mereka tetap akan dipenjara untuk beberapa waktu. Hei, Kapuski tertawa meremehkan diri sendiri. Beberapa anak sudah memberitahu orang tua mereka siapa aku. Mereka sudah memanggil gangster untuk memperingatkanku agar mengundurkan diri dalam seminggu dan tidak masuk sekolah. Aku setuju, Klein menganggukkan kepalanya pelan. Mengubah lingkungan itu baik. Tentu saja, jangan lakukan hal serupa lagi. Membujuk anak-anak yang kurang pengetahuan untuk melakukan kejahatan adalah tindakan keji. Aku tidak akan pernah lagi. Aku tidak pernah membayangkan akan seberbahaya itu. Aku hanya melihat bahwa mereka memiliki minat yang sama denganku. Itulah sebabnya aku ingin mengajar mereka dan membimbing mereka mencari rahasia keabadian. Soal menggali kuburan, banyak dokter melakukannya sejak dulu. Kapuski mendesah dengan sedikit rasa takut yang masih tersisa. Warna emosinya sesuai dengan kondisi pikirannya saat ini. Dari yang terdengar, dia tampaknya bukan anggota Numinous Episcopate. Klein berpikir sejenak, lalu dia bertanya terus terang, dari mana kamu belajar tarian roh? Tarian roh? Aku biasanya menyebutnya tarian kematian. Kapuski awalnya terkejut sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Seorang pria tua yang mengajarkannya kepadaku. Seorang pria tua, desak Klein. Pikiran Kapuski melayang saat ia mengingat kembali kenangannya. Dia gelandangan, dia pingsan di depan rumahku karena sakit parah. Saat itu, saya tidak tahu dia sakit. Saya pikir dia hanya pingsan, jadi saya membantunya pulang. Saya memberinya handuk hangat dan mengoleskan salep. Setelah dia bangun, dia mengatakan kepada saya untuk tidak mengirimnya ke rumah sakit atau klinik dan bahwa kematian bukanlah akhir. Saya mengalami kematian orang tua dan beberapa kerabat saya, dan saya sangat tertarik dengan hal-hal semacam itu. Maka, saya berbincang dengannya dan mengetahui bahwa ia memiliki pengetahuan yang mendalam dan filosofi yang mengagumkan di bidang ini. Ia tampak sangat puas dengan keingintahuan saya dan bahkan melakukan mukjizat dengan membunuh seekor nyamuk dan membangunkannya. Pengantar ini, aku sudah membaca setidaknya 10 novel dengan pembukaan serupa di kehidupanku sebelumnya. Semuanya novel tentang membawa pulang seorang kakek tua yang hampir meninggal atas kebaikan hati hanya untuk mengalami pertemuan tak terduga. Mulut Klein berkedut. Jadi, kamu meninggalkannya di rumah? Kapuski mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, kalau saja waktu tidak terbatas, aku pasti ingin menjadi muridnya. Selama beberapa hari itu, dia mengajari saya banyak ilmu dan tarian kematian. Sayangnya,
waktu itu terlalu singkat. Begitu saya mendapatkan momentum, dia meninggal, hanya meninggalkan peluit tembaga. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Kapuski mengeluarkan peluit tembaga indah yang tampaknya tidak tua. Ini dia, aku juga punya satu, mungkin itu kelas leluhur. Klein menyindir, dan dia bertanya dengan serius, sudah berapa lama ini? Seperti apa rupanya? Di mana kau menguburnya? Setengah tahun yang lalu. Ciri yang paling jelas adalah rambutnya yang mulai memutih dan bintik-bintik merah di sisi wajahnya. Dia menyuruhku menguburnya di taman belakang. Kapuski menghitung tanggal-tanggalnya. Bukan Tuan Azik, tapi kemungkinan besar dia anggota Numinous Episcopate dan bukan seseorang dengan urutan rendah. Klein mengganti topik dan bertanya, selain tarian roh, kamu juga mempelajari ritual kebangkitan? Saya baru mempelajari setengah dari ritual itu. Saya menggunakan beberapa pengetahuan dan cerita rakyat yang tersebar untuk menyempurnakannya sedikit demi sedikit, jawab Kapuski dengan sangat jujur. Memperbaikinya berdasarkan cerita rakyat. Oh, kucing hitam malang itu, semoga Dewi memberkatimu. Klein menahan keinginan untuk menggambar bulan merah tua di dadanya. Apalagi, desaknya, ya, dan peluit tembaga ini. Kurasa itu kunci untuk berkomunikasi dengan dunia di luar indera kita. Kapuski mengangkatnya dan meniupnya, sambil mendesah. Setiap kali aku selesai meniupnya, aku bisa merasakan sekelilingku menjadi dingin. Seolah-olah ada yang memperhatikanku dan menarik-narikku. Saat ia berbicara, Klein, yang telah mengaktifkan penglihatan rohnya, melihat pola-pola air beriak dari tanah. Udara dingin menyebar di sampingnya, dan api serta cahaya sedikit meredup. Selanjutnya, sebuah tengkorak dengan 3 mata yang menonjol dan tidak fokus muncul dari tanah. Di sekitar tengkorak itu, terdapat banyak tentakel hitam bersendi. Sebuah tentakel terulur, menyentuh kaki Kapuski dan sesekali menarik-narik pakaiannya, tampak agak tidak sabar. Namun, Kapuski sama sekali tidak merespons, seolah-olah ia tidak menyadarinya. Apakah ini seorang utusan? Peluit tembaga itu digunakan untuk memanggil utusan mereka. Apa maksudmu memanggilnya tanpa memberinya surat? Klein tercengang melihat pemandangan ini. Pada saat itu, Kapuski menatapnya dengan penuh semangat. Apa kau merasakannya? Suasana menjadi dingin. Lampu gas juga sudah redup. Aku nggak bohong. Ada yang ngeliatin dan narik-narik aku. Utusan bertampang mengerikan itu mencoba menyentuh Kapuski berulang kali, tetapi pada akhirnya, ia tidak menerima surat dan kembali ke bawah tanah dengan pasrah. Sudut mulut Klein sedikit berkedut saat melihat pemandangan ini. Ia berbisik dalam hati, aku tarik kembali perkataanku tentang dia. Dia bukan pemula, dia benar-benar orang yang baru belajar. Dia bahkan bukan seorang beyonder. Saya pikir dia adalah seseorang yang baru saja melangkah melewati pintu mistisisme untuk mempelajari dasar-dasarnya. Tetapi sekarang, sepertinya dia bahkan belum menemukan lokasi pintu itu. Kolektor mayat dari jalur urutan kematian semuanya dapat melihat hantu dan tubuh roh secara langsung. Ditambah lagi dengan tindakan Kapuski yang menggunakan peluit tembaga untuk memerintah zombie setelah ritual, Klein yakin bahwa ia tidak berbohong. Ia mendesah dalam hati, lalu ia memikirkan sebuah pertanyaan, jika saya menulis sebuah catatan dan menyerahkannya kepada kurir itu. Kemana catatan itu akan dikirimkan? Anggota sejati Episkopat Numinous, anggota senior. Menekan pikiran ini, Klein mengangguk dan berkata, memang sudah dingin. Setelah menjawab, dia segera mengganti topik. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh sejak kematian pria tua itu? Sebelumnya sih tidak.
Tapi 2 minggu terakhir ini, aku sesekali merasa ada orang di sekitarku yang seperti mayat yang bisa dibangunkan. Tanya Kapuski penasaran sekaligus takut. Apa ini halusinasi? Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Adol. Dia tidak berbohong. Klein melirik sekilas warna aura Kapuski dan dengan tulus berkata kepadanya, saya sarankan kamu pergi ke katedral setidaknya 3 kali seminggu selama 2 bulan ke depan, menghadiri misa dan mendengarkan khotbah. Jika kamu tidak ingin melakukannya, kamu bisa menyiapkan kuburan untukmu sendiri terlebih dahulu. Baiklah, jawab Kapuski sambil merasa kecewa. Dia pikir itu adalah perwujudan kemajuan dirinya. Klein merenung sejenak dan berkata dengan nada memerintah, bawa aku ke mayat pria tua itu. Oke. Kapuski hendak menolak, tapi kemudian ia langsung menyadari kenyataan situasinya. Dia mengambil perkakasnya dan menuntun Klein keluar melalui pintu belakang dapur, menuju taman yang layu, lalu berhenti di depan sebatang pohon miring. Klein berdiri di sampingnya dan menyaksikan Kapuski dengan cekatan menggali tanah, memperlihatkan batu tulis di bawahnya. Setelah selesai dengan lapisan atas, Kapuski menggunakan perkakasnya untuk mencungkil lapisan batu tulis tersebut. Aduh, batu tulis itu ditekan ke tanah yang baru saja digali. Makam yang tidak terlalu dalam itu terselubung cahaya bulan merah tua yang samar-samar menembus awan. Kapuski tanpa sadar menoleh ketika dia tiba-tiba menjerit menyedihkan, mundur beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Tidak ada mayat atau tulang yang membusuk di dalam makam. Lapisan bawahnya dipenuhi bulu-bulu putih yang diwarnai minyak kuning. Lord of the Mysteries bab 304, Bulu putih. Melihat kuburan tanpa mayat, Klein tiba-tiba teringat sebuah kata, malaikat. Dalam kanon 7 gereja besar, mereka dipenuhi dengan legenda tentang malaikat dan orang suci. Malaikat memiliki satu ciri, sepasang sayap putih bersih di punggungnya, dan bisa mencapai 2, 3, atau bahkan 6 pasang sayap putih bersih. Namun, dalam sekejap mata, Klein teringat sesuatu yang lain. Tuan Azik pernah menceritakan mimpinya kepadanya, mimpi yang tampaknya menunjukkan kehidupan yang berbeda. Salah satu adegannya adalah di dalam mausoleum yang gelap. Ada banyak peti mati kuno yang terbuka di sampingnya, dan di dalam peti-peti itu terdapat mayat-mayat dengan bulu-bulu putih tumbuh di punggungnya. Apakah ini karakteristik khusus dari jalur kematian, atau fenomena aneh yang disebabkan oleh keuskupan Numinous? Klein terdiam, menahan emosinya, dan dengan tenang memandangi bulu-bulu putih yang ternoda minyak kekuningan di dasar makam. Penilaian awalnya adalah bahwa pria tua itu bukanlah malaikat. Karena para Beyonder urutan 2 yang mengerikan, atau bahkan Beyonder urutan 1, pasti akan menghasilkan efek yang intens pada lingkungan mereka ketika mereka mati. Misalnya, artefak suci, abu seorang santo yang disimpan di balik gerbang Canis kota Tingen, akan memancarkan garis-garis tipis, hitam, dan dingin yang hampir tak terlihat untuk menyegel orang-orang dan benda-benda di sekitarnya. Tentu saja, mungkin juga dia tidak benar-benar mati. Dia seperti Tuan Azik. Klein membungkuk dan mengambil 3 helai bulu putih dengan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam. Dia berencana untuk melakukan ramalan di atas kabut kelabu saat dia kembali ke rumah. Pada saat itu, Kapuski tersadar, merangkak ke sisi Klein, dan menatap kuburan itu dengan sedikit ketakutan. Di mana mayatnya? Klein menatapnya dan berkata dengan suara rendah, mungkin dia pergi sendiri. Dia pergi sendirian. Kapuski mengulang dengan ngeri, sekarang sepenuhnya menyadari betapa mengerikannya bagi orang mati untuk terbangun. Kakinya gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi aku tidak menggunakan ritual kebangkitan padanya.
Klein berbalik dan menatapnya selama beberapa detik. Kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah akhir. Kapuski sangat ketakutan dengan keyakinannya sendiri saat dia berkata, apakah dia akan kembali? Nah, peluit tembaga itu telah memanggil seorang utusan yang mungkin adalah pria tua itu. Dengan kata lain, dengan memberikan surat kepada utusan itu sama saja dengan mengirimkan surat kepada pria tua itu, seorang pria yang telah meninggal hampir setengah tahun. Hei, aku penasaran kemana dia pergi dan seperti apa keadaannya. Menanggapi pertanyaan Kapuski, Klein memberinya pengingat yang acuh tak acuh. Jangan meniup peluit tembaga itu lagi. Maksudmu peluit tembaga itu akan menariknya kembali? Tanya Kapuski ngeri. Sebelum Klein dapat menjawab, dia bertanya lagi. Bisakah kau membantuku melemparkan peluit tembaga ini ke sungai Tusok? Jika kamu tidak bisa, aku akan melakukannya sendiri. Apa kau tidak tertarik dengan filosofi kematian? Klein mengejek sambil mengulurkan tangan untuk mengambil peluit tembaga Kapuski. Dia berencana untuk mengirim surat kepada orang yang sudah meninggal itu ketika kondisinya tepat untuk melihat apa yang akan terjadi. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah ia yakin tidak ada terlalu banyak bahaya yang terlibat. Setelah menginstruksikan Kapuski untuk mengisi kembali makam, Klein berbincang singkat dengannya tentang tarian roh dan pengetahuan mistisisme yang terkait, memperkaya pengetahuannya sendiri. Ia juga bertanya secara rinci kepada Kapuski tentang bagaimana ia membaringkan jenazah pria tua itu, menghadap ke bawah, sesuai dengan kata-kata terakhirnya. Dalam keadaan khusus tertentu, menggunakan tarian roh untuk menggantikan sebagian dari pengaturan rumit untuk sihir ritual akan lebih efektif dan sederhana. Melihat bahwa ia telah mencapai tujuannya, Klein memperingatkan Kapuski untuk berhenti mencoba-coba apa yang disebut ritual kebangkitan. Kemudian, ia meninggalkan jalan melalui taman dan mengambil jalan memutar yang panjang dengan kereta kuda ke Isborough. Setelah berganti pakaian lamanya, ia kembali ke jalan Minsk dan memasuki kamar tidurnya. Setelah serangkaian tindakan, ia membawa 3 bulu putih dan peluit tembaga Kapuski di atas kabut kelabu. Duduk di kursi tinggi defu, Klein menyulap pena dan kertas. Ia menulis sebuah pernyataan ramalan yang telah lama ia pikirkan asal-usulnya. Kemudian, dia memegang 3 bulu putih itu dan bersandar di kursinya. Sambil melantunkan mantra dalam hati, Klein memasuki alam mimpi. Alam mimpi itu berwarna putih keabu-abuan yang samar di sekelilingnya. Di dunia ini, ada kegelapan pekat tanpa cahaya. Tiba-tiba, kegelapan itu diwarnai dengan semburat merah tua. Sebuah tangan kurus pucat terjulur dari tanah coklat kekuningan. Sesosok tubuh perlahan bangkit. Ia tidak mengangkat lempengan batu itu, melainkan langsung menembus tanah. Di bawah sinar bulan merah tua, pakaian di punggung sosok itu compang camping, dan bulu-bulu putih tumbuh satu demi satu. Pria berambut putih itu memiringkan kepalanya, memperlihatkan bintik-bintik merah di wajahnya, juga matanya yang kosong dan tanpa emosi. Ia mulai berjalan, berjuang melewati pagar-pagar di sekitarnya, menuju semakin dalam ke dalam kegelapan hingga menghilang jauh. Mimpi itu hancur dan Klein terbangun. Bulu-bulu putih tumbuh dari punggung mayat. Kondisinya mirip dengan Nona Saran, tetapi jelas juga berbeda. Rasanya sangat berat dan nyata. Sepertinya ia sedang bertransformasi antara tubuh manusia dan tubuh roh dalam transformasi semi-alami dan tidak sempurna. Seorang utusan yang terhubung dengan dunia nyata dan dunia roh bawah. Klein mengetuk tepi meja panjang dan berpikir cukup lama.
Kemudian, ia meramal apakah ada bahaya dalam menggunakan peluit tembaga yang diterimanya dari Kapuski saat itu juga dan menerima jawaban positif. Lebih lanjut, bandur roh tersebut bergerak dengan amplitudo dan frekuensi yang tinggi. Sayang sekali aku tidak bisa langsung menggunakan peluit tembaga di atas kabut abu-abu. Utusan itu tidak akan bisa masuk sama sekali. Kalau tidak akan ada bahaya. Setelah bergumam sendiri, Klein turun menembus kabut abu-abu dan kembali ke dunia nyata. Pagi-pagi sekali, di hutan yang relatif menyegarkan di Empress Borough, sang apoteker berwajah bulat yang berusia 30-an, muncul di sudut terpencil dan menyimpan tanaman herbal yang diam-diam ditanamnya ke dalam tas kulit yang selalu dibawanya. Setelah menyelesaikan misi hari itu, ia meluruskan punggungnya dan mulai meregangkan tubuhnya. Ia bergumam dalam hati dengan penuh kepuasan, benar saja, kondisi fisikku telah membaik. Aku tidak lagi seperti sebelumnya, di mana aku relatif tahan terhadap unsur-unsur beracun. Tapi, kenapa sekuens 8 kubis tamer? Apa hubungannya ini dengan apotekari? Nah, seorang apoteker menjinakkan dan menggunakan tumbuhan dan bagian-bagian hewan yang telah kehilangan nyawanya, sementara penjinak binatang menjinakkan dan menggunakan hewan yang masih hidup. Apakah makhluk Beyonder juga termasuk di dalamnya? Lalu, apakah sekuens 7 milikku mampu menjinakkan dan menggunakan manusia? Pak tua itu bahkan tidak memberitahu saya nama urutan 7. Juga tidak memberi saya rumusnya. Setelah saya stabil, saya harus mencoba menghubunginya. Sang apoteker mulai memukul dan menendang untuk membiasakan diri dengan tubuhnya yang sudah diperkuat. Ia baru berhenti ketika benar-benar kelelahan. Wus, sambil terengah-engah, dia mulai memikirkan masalah serius, bagaimana seharusnya seorang penjinak binatang bertindak. Penjinak binatang, bagaimana caranya mencari hewan dan menjinakkannya? Saat sang apoteker bergumam sendiri, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah danau buatan. Ada seekor anjing Golden Retriever besar yang berlari dengan gembira. Anjing Golden Retriever besar itu tampaknya menyadari tatapannya dan tiba-tiba menoleh ke arahnya. Saat tatapan mereka bertemu di udara, Golden Retriever besar itu membeku sesaat. Lalu, dengan lincah ia berbalik dan lari, menghilang tanpa jejak. Di villa mewah keluarga Hall, Susie kembali ke ruang piano dan duduk di samping kaki Audrey, lidahnya terjulur saat dia terengah-engah. Ia menunggu hingga gadis pirang itu selesai memainkan lagu sebelum berkata dengan ketakutan, "Audrey, aku bertemu pria yang menakutkan." Matanya menakutkan, begitukah? Apa yang ingin dia lakukan padamu? Tanya Audrey, penasaran dan khawatir. Susie berpikir sejenak dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Singkatnya, dia sangat berbahaya." Itu intuisiku. Seperti apa rupanya? Audrey mempertimbangkan untuk membiarkan para penjaga dan petugas memperingatkan pria itu. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Aku merasa dia musuh alamiku, jawab Susie dengan serius. Musuh alamimu? Musuh bebuyutan seperti anjing? Audrey tersenyum sinis. Susie, jangan masuk ke hutan itu untuk saat ini. Woof. Audrey, apa suasana hatimu sedang buruk? Aku tahu dari alunan pianomu, tanya Susie. Audrey mengangguk pelan dan berkata, "Ya, aku baru saja menerima kabar dari Glenn bahwa Force dan Sio ingin memberitahuku bahwa pertemuan malam ini telah dibatalkan. Awalnya aku berencana untuk menukarkan beberapa bahan Beyonder untukmu. Dan juga mencoba untuk menghubungi orang-orang dari alkemis psikologi, tambahnya dalam hati." "Kenapa?" tanya Susie bingung. Audrey berpikir sejenak sebelum menjawab, "Konon itu akibat pembunuhan berantai."
Pada Sabtu pagi, udara Backlund seburuk biasanya. Klein sedang mencoba membuat hidangan mie yang sangat disukainya sejak kecil. Untuk membuatnya, ia membeli tepung terigu berkualitas tinggi, menambahkan air dan gula, lalu mengaduknya hingga membentuk pasta encer. Kemudian, ia menuangkan minyak ke dalam panci dan membasahi permukaannya. Setelah minyak memanas, ia menyendok sedikit pasta tepung dengan sendok supnya dan menuangkannya ke sisi panci, meratakannya tipis-tipis. Di tengah suara mendesis itu, ia membentangkan beberapa potong roti pipih, dan aroma tepung pun perlahan tercium. Ketika hampir selesai, ia mengeluarkan potongan-potongan roti pipih yang lembut itu satu persatu dan meletakkannya di atas piring. Kemudian, ia menambahkan air dan mengolah sisa bahan menjadi adonan. Begitu dia kembali ke ruang makan dengan roti pipih dan pasta, Klein dengan tidak sabar merobek sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Roti pipih itu hanya memiliki aroma gandum yang kaya dan rasa manis yang menggugah selera. Roti itu sederhana dan hambar, tetapi rasanya luar biasa lezat. Itulah rasa dari kenanganku. Klein memakannya dengan cepat, sesekali meminum seteguk pasta itu. Saat dia hampir selesai makan dan mulai memperlambat langkahnya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Komisi baru, Klein melepas serbetnya, menyeka tangannya, lalu bangkit untuk menuju pintu. Sebelum dia menyentuh pegangan itu, gambaran seorang pengunjung muncul dalam pikirannya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan cambang putih, wajah tirus, dan temperamen yang luar biasa. Detektif swasta, Isengard Stanton, lah yang berhasil mendapat undangan dari polisi. Kenapa dia ada di sini? Klein membuka pintu dengan bingung dan bertanya sambil tersenyum, "Selamat pagi, Tuan Stanton." Ada sesuatu? Isengard melepas topi setengah atasnya dan tersenyum. "Selamat pagi, Tuan Moriarty. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya yakin Anda detektif yang hebat. Lagi pula, sebelumnya Anda berhasil memimpin penyelidikan Anda sampai ke dermaga Balam Timur dan Serikat Pekerja Dermaga sendirian." Bekerja sama? Klein tidak menyembunyikan keterkejutannya. Isengard mengetuk tongkat hitamnya dan menjawab dengan suara berat, "Untuk menemukan pembunuh berantai di balik rangkaian pembunuhan berantai baru-baru ini. Polisi sudah menawarkan hadiah sebesar 2.000 pound. Lord of the Mysteries bab 305, pertukaran detektif. 2.000 pound? Itu cukup untuk membuat semua pemburu bayaran dan detektif swasta di Backlund gila. Ini tidak seperti Laksamana Muda Hurricane Kilangos yang berada di laut untuk waktu yang lama dan memiliki banyak. Itu adalah hadiah yang bisa dengan mudah disentuh jika seseorang mengulurkan tangan. Nah, seorang bajak laut dengan kecakapan tempur yang sebanding dengan seorang urutan 5 bernilai 10.000 pound emas, dan seorang pembunuh urutan 6 harus bernilai 3.000 hingga 4.000 pound agar masuk akal. Mungkinkah Nighthawks dan Mandated Punishers salah menilai pembunuh berantai itu sebagai seorang urutan 7? Bukannya seorang ahli semu yang akan naik ke urutan 5? Sangat mungkin ritual yang disebutkan The Sun sudah cukup kuno. Mungkin setelah bencana, ritual itu jarang muncul lagi, dan beberapa gereja dan militer besar tidak memiliki informasi apapun mengenai hal ini. Ada masalah mendasar. Gereja Dewi, gereja Dewa Uap dan Mesin, serta keluarga kerajaan Augustus konon telah bangkit dari bencana. Wajar jika mereka tidak menyadari masa lalu, tetapi gereja Dewa Badai selalu bersikeras bahwa mereka adalah salah satu yang tertua. Mungkinkah usia mereka merujuk pada periode waktu setelah para iblis mundur kembali ke abis? Setelah mendengar perkataan Isengard Stanton, hal pertama yang terlintas di benak Klein adalah memperkirakan jumlah hadiahnya,
lalu ia membiarkan pikirannya mengembara dan membuat banyak koneksi. Bagaimana pendapatmu? Isengar memperhatikan bahwa Sherlock Moriarty tampak terganggu dan mendesaknya. Pendapat saya, Klein sempat bingung. Detektif swasta biasa pasti akan setuju, baik karena bayarannya maupun karena detektif ternama di hadapannya. Persahabatan dengan Isengar akan memberinya keuntungan besar di dunia detektif. Masalahnya, Klein bukanlah detektif swasta biasa. Ia khawatir akan bertemu dengan Nighthawks yang bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut. Meskipun sekarang aku berjenggot, berkacamata, dan mengubah gaya rambutku, dan beberapa Nighthawk yang hanya beberapa kali melihatku tidak akan mengenaliku, bagaimana jika itu Madame Dali? Namun, menolak permintaan itu juga tidak tepat karena itu tidak masuk akal. Akan terlihat aneh dan mencurigakan. Lagi pula, aku berharap bisa menangkap iblis itu sesegera mungkin. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang akan terbunuh. Klein ragu sejenak, lalu tersenyum. Saya baru saja menangani kasus yang sangat rumit. Sayangnya, saya tidak punya banyak waktu luang. Sebelum Isengar Stanton sempat berbicara, ia menambahkan, saya bisa berpartisipasi dalam diskusi dan membantu menelusuri informasi serta menganalisis petunjuknya, tetapi saya rasa saya tidak akan melakukan investigasi khusus. Nanti aku akan meramal. Kalau ada masalah, aku juga akan menahan diri untuk tidak berpendapat dan hanya akan menjadi penonton. Sambil berbicara, Klein segera menyusun rencana. Sambil memegang tongkat hitam di tangannya, Isengar merenung sejenak dan berkata, tidak masalah. Saya telah mengumpulkan lebih dari selusin detektif dan memiliki cukup orang untuk melakukan penyelidikan. Yang paling saya kagumi dari Anda adalah kemampuan penalaran dan analisis Anda yang luar biasa. Tanpa sumber daya sebanyak saya, Anda berhasil pergi jauh-jauh ke dermaga Balam Timur dan pergi ke Serikat Pekerja Dermaga. Jika kita berhasil menangkap penjahatnya dan menerima hadiahnya, aku akan membagikan hadiahnya sesuai kontribusi semua orang dengan cara yang wajar. Percayalah, aku punya kredibilitas dalam bisnis ini. Baiklah, kuharap kerjasamamu menyenangkan. Klein mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya, merasakan kehangatan telapak tangan Isengar yang kering. Tidak mudah bagi seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an untuk tetap bersikap hangat di tengah musim gugur Beklun yang semakin larut. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Klein bahwa Isengar adalah seorang Beyonder. Begitu juga, Isengar tersenyum dan mengangguk. Pada saat itu, Klein menyadari bahwa dia bersikap agak tidak sopan. Jadi dia tersenyum dan berkata, maaf, saya lupa mengundang Anda masuk. Bagaimana kalau kita bicarakan ini sambil minum kopi dan teh? Terima kasih atas tawarannya. Saya sudah mengatur agar para detektif datang ke rumah saya pukul 9 pagi untuk membahas kasus ini. Asisten saya sudah menunggu mereka di sana. Isengar mengeluarkan sebuah jam saku perak yang luar biasa indah, sebuah jam saku perak dengan ukiran rumit, membukanya, lalu berkata, kita harus ke sana untuk menemui mereka. Apa itu masalah? Tidak sama sekali. Aku ke kamar mandi dulu dan ganti baju. Saat itu, Klein tiba-tiba menemukan kembali perasaan menjadi seorang Nighthawk, menghancurkan kejahatan, menjaga ketertiban, dan melindungi rakyat. Di kamar mandi, Klein pergi ke atas kabut kelabu dan menerima jawaban yang dapat diterima melalui ramalan. Ia segera kembali ke dunia nyata, mengenakan mantel dan topinya, mengambil tongkatnya, dan mengikuti Isengar ke kereta sewaan tempat ia duduk di sampingnya. Isengar menatapnya dan bertanya sambil tampak berpikir.
Saya sangat penasaran bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kematian Cyber ada hubungannya dengan Serikat Pekerja Dermaga di Dermaga Balam Timur. Saya tidak menemukannya. Ini kesalahpahaman. Klein mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius untuk mengarang kebohongan. Sambil tersenyum, ia menjawab samar-samar, inti dari penyelidikan ini adalah untuk pertama-tama memastikan bahwa kematian Cyber dilakukan oleh seorang peniru. Semua ini berkat reporter Mike Joseph. Setelah memastikan hal ini, menggunakan petunjuk tentang rute Cyber dari Golden Rose, beserta petunjuk lainnya, saya mendapatkan tebakan yang cocok. Jadi saya menyamar sebagai reporter untuk melakukan investigasi. Isengar mengangguk sedikit, dan tanpa membuang waktu lagi pada pokok bahasan itu. Ia melanjutkan dengan memberikan uraian yang lebih rinci tentang pembunuhan berantai itu daripada yang dijelaskan surat kabar, terutama kasus terbarunya. Waktu berlalu cepat seiring diskusi dan percakapan berlanjut. Kereta kuda tiba di sebuah bangunan yang agak tua di Hillstoneboro. Pencahayaan rumah kurang bagus. Meskipun kabut di Backlund hari ini tidak terlalu tebal, suasananya tetap agak suram. Isengar Stanton menuntun Klein melewati ruang tamu yang luas dan masuk ke ruang aktivitas tempat perapian dinyalakan. Klein melihat sekeliling dan melihat sekitar 16 detektif yang telah mengisi setiap kursi yang tersedia di ruang kegiatan. Sherlock, sebuah suara terkejut terdengar, sepertinya sangat familiar dengan Klein. Siapa itu? Klein menoleh dengan terkejut dan menyadari bahwa detektif Stuart, yang baru saja ia ucapkan selamat tinggal kemarin, ternyata ada di sini. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan mengenali detektif Kaslana, yang telah melindungi Adol dan asistennya, Lydia. Kebetulan sekali. Sudut mulut Klein melengkung membentuk senyum saat ia mendekati Stuart. Stuart menepi ke samping, mengosongkan setengah kursinya, dan berkata sambil menepuk, "Mungkin ini bukan kebetulan. Aku pernah baca di majalah sebelumnya. Ada fenomena psikologis yang disebut sinkronisitas. Memikirkannya saja bisa membuatnya terjadi. Haha, itu cuma candaan." Pada titik ini, Isengar memperkenalkan Klein kepada para detektif yang hadir. Ini Tuan Sherlock Moriarty, seorang detektif yang hebat. Dengan dukungannya, Kaslana dan yang lainnya memandang Klein dengan lebih percaya dari sebelumnya, mempercayainya sebagai detektif swasta yang luar biasa. Klein mengangguk sebagai jawaban, duduk di sebelah Stuart, dan dengan santai bertanya, "Apakah tugasmu sudah selesai?" "Ya, situasi Adol sudah membaik, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada teman jahatnya itu. Dan mereka tidak bisa mengancamnya lagi, jadi kami kehilangan pekerjaan." Stuart tertawa dan berkata, "Saya berencana untuk beristirahat beberapa hari, tetapi Tuan Stanton memanggil saya, jadi saya datang untuk memeriksanya. Sebenarnya, ini juga bagus, karena saya sebenarnya tidak suka menangani kasus-kasus aneh dan menakutkan." "Oh, menakutkan seperti kasus-kasus yang mengandung unsur paranormal. Dibandingkan dengan itu, saya lebih bersedia menangani kasus-kasus pembunuhan." Setelah seorang asisten menuangkan secangkir kopi atau teh untuk masing-masing dari mereka dan membagikan informasi, Isengar duduk di kursi malas, mengambil pipanya, dan menggosoknya perlahan. "Saya rasa kalian semua sudah tahu tentang rangkaian pembunuhan berantai yang baru-baru ini terjadi. Apakah kalian punya pendapat tentang kasus ini? Sampaikan pendapat kalian agar kita bisa berdiskusi." Stuart, yang wajahnya tirus dan berkumis tipis, mengangkat tangannya dan berbicara lebih dulu. "Saya baru saja membaca informasi tersebut dan menemukan bahwa polisi tidak memulai penyelidikan kasus berdasarkan identitas korban.
Kurasa penjahat itu tidak mungkin bisa menebak dengan matanya sendiri kalau korbannya dulunya anak jalanan. Dia pasti pernah berhubungan dengan mereka. Ini petunjuk yang sangat penting, tapi polisi malah melewatkannya. Ya Tuhan, ini sungguh tidak masuk akal. Penjahat itu kemungkinan besar mengenali korban dengan mata telanjang. Klein bergumam pada dirinya sendiri. Mayoritas detektif swasta sependapat dengan Stuart. Hanya Kaslana, Isengard, dan beberapa lainnya yang tetap diam. Ini arahan yang sangat penting. Stuart ajak beberapa teman untuk melanjutkan penyelidikan ini. Setelah diskusi mereda, Isengard dengan tenang memberikan komentar. Selama waktu berikutnya, para detektif berdebat, meninggikan suara untuk membalas, dan sesekali berdiri mondar-mandir untuk menenangkan pikiran. Selama itu, Klein mendengarkan tanpa berkomentar. Saat percakapan hampir berakhir, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ingin informasi tentang pembunuhan berantai yang belum terpecahkan dalam 20 tahun terakhir yang tersebar di Backlund dan bahkan seluruh kerajaan." Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening selama beberapa detik, dan sebagian besar detektif swasta untuk sementara tidak dapat memahami maksud dan pikiran Klein. Isengard menempelkan pipanya ke hidungnya, menghirup aromanya, dan berkata sambil berpikir, "Kau pikir ini bukan rangkaian kejahatan pertama si pembunuh? Anda mencurigai dia pernah melakukan kejahatan serupa sebelumnya? Meskipun modus operandinya berbeda, itu bukan kecurigaan, tapi hampir suatu kepastian." Klein menjawab dalam hatinya. Ini adalah alasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh The Sun. Karena si pembunuh bekerja keras untuk maju dari urutan 6 ke urutan 5, apa yang dia lakukan di urutan 7 sebagai pembunuh berantai? Jika dia tidak melakukan kejahatan serupa, akan sulit baginya untuk mencerna ramuan itu. Bahkan dengan akumulasi waktu, ada kemungkinan besar kehilangan kendali saat berpindah dari urutan 7 ke urutan 6. Lebih lanjut, ada risiko tinggi bagi Beyonder di jalur abis untuk kehilangan kendali. Oleh karena itu, Klein memutuskan bahwa terlepas dari apakah si pembunuh mengetahui metode akting atau tidak, dia pasti telah melakukan pembunuhan berantai selama menjadi sekuens 7 karena berbagai alasan. Dengan cara ini, meskipun proses mencerna ramuan urutan 7 tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, bersama dengan urutan 6, 20 tahun akan menjadi batas yang cukup masuk akal. Lagi pula, jika seseorang terlalu tua, terlepas dari apakah ia telah mencerna ramuan tersebut atau tidak, melanjutkan ke urutan berikutnya akan terlalu berbahaya. Seiring berjalannya ritual, orang tersebut akan menjadi semakin gila, meninggalkan petunjuk yang jelas. Pada tahap saat ini, si pembunuh tenang dan memiliki kemampuan untuk mengganggu ramalan dan pelacakan. Hampir tidak ada celah. Tetapi ia mungkin tidak sama seperti di masa-masa awal tanpa pengalaman. Saat pertama kali menyelesaikan kasus pembunuhan berantai, ada kemungkinan besar dia tidak begitu berhati-hati. Ini adalah tindak lanjut yang akan memberikan petunjuk terbaik. Banyak pikiran yang terlintas di benak Klein, tetapi dia mengangguk dan menjawab. Modus operandi penjahat itu tidak membuatnya tampak seperti seorang pemula. Saya punya alasan untuk percaya bahwa dia pernah menangani kasus seperti itu sebelumnya. Dengan menggabungkan masa lalu dan masa kini, kita lebih mungkin memahami inti permasalahannya. Mendengar jawabannya, para detektif berbisik satu sama lain sambil berdiskusi. Setelah Isengard terdiam sejenak, ia dengan tulus memuji ide yang brilian. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.